Baik, sesuai permintaan ya, pada siang hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai hadis ya, hadis arba'in yang keberapa? Yang ke 21 ya. Ini kajiannya rutin ya, Mah ya. Anda panggilnya apa ya? Teman-teman aja ya. Amah nggak apa-apa. Ya. Sebelumnya juga sudah membahas hadis yang lain. Sebelum ini sudah dengan siapa biasanya? Sudah Evi. Oh, Evi Febriani. Oh, masya Allah ya. Anak kenal karena beliau ya sama satu kampus juga ya. Tapi beliau lanjut di UIN kan, nggak lanjut sampai akhir ya, Kak Evi. Beliau jauh dari Sukarame kan ya rumahnya. Alhamdulillah ke sini deket ya, dari Tanjung Seneng untuk Suropati, dan biasa lewat sini juga kalau ke Unila olahraga biasanya. Olahraga di itu Umbung ya gitu. Jadi udah paham, oh di sini tempatnya, insyaallah. Baik. Hadis yang ke-21 ini hadis arba'in ya, arba'in An-Nawawi, pengarangnya Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi ini masya Allah karyanya beliau banyak sekali ya. Salah satunya adalah hadis arba'in ini. Beliau ini fokus menulis ya, fokus dengan ilmu ketika meninggal ya, usia 40 tahun, baru 40 tahun itu belum menikah ya, karena sibuk dengan menulis ilmu. Dari Riyadhus Shalihin ya, arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu ada pada para penghafal Al-Quran ya. Dan kita bahas ini adalah hadis arba'in An-Nawawi, ada 42 hadis ya. Baik. Al-istiqomah wal iman ya. Hadis mengenai iman dan istiqomah. Apa Amah ada ininya? Ada hadisnya? Ada? Kalau ada di buku hadisnya atau di HP ada hadisnya enggak? Bisa sambil dibaca ya gitu. Hadis ke-21. Bisa dilihat sambil kita kaji ya. Sudah. Ya, bahasa Indonesianya nggak apa-apa, terjemahannya nggak apa-apa. Biasanya ada Arabnya dulu kan, ada Arabnya dan artinya gitu. An Abi Amr ya, gitu ya. Hadis rawahu Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya pendek. Itu tadi yang isi hadisnya itu sebenarnya kul amantu billahi summastaqim. Anda baca lagi ya. An Abi Amr wa qila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi summastaqim ya, summastaqim, rawahu Muslim. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Amr atau disebut juga Abi Amroh ya. Jadi Abu Amroh ini merupakan anak dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ya. Sufyan ini seorang sahabat. Dikatakan sahabat itu yang bagaimana? Sahabat itu yang hidup di zaman Rasul. Yang hidup di zaman Rasul, kemudian dia beriman ya, beriman dan dia mati dalam kondisi beriman. Itu disebut dengan sahabat.
tidak mesti melihat Rasulullah langsung, karena ada seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, buta tapi dia hidup, ya, beliau hidup di zaman Rasul, maka disebut juga dengan sahabat. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini berasal dari Taif. Nah, Taif itu daerah 80 kilo dari Mekah. Sudah ada yang pernah ke sana, ke Mekah? Insyaallah qariban ya, insyaallah ya. Amin ya. Jadi Taif itu daerahnya sejuk, pegunungan. 80 kilo dari Mekah. Buah-buahan, sayur-sayuran itu lengkap di Taif. Masih ingat kisah, pernah baca kisahnya Rasulullah berdakwah ke Taif. Ketika di Mekah tidak menerima dakwahnya Rasulullah pergi ke Taif. Tetapi orang-orang di Taif tidak menerima Rasulullah. Mereka malah mencaci, kemudian melemparkan Rasulullah dengan kotoran. Ya. Pada saat itu, ya, Rasulullah berpergian ke gunung, ya, ke gunung. Kemudian di situ ada malaikat penjaga gunung, ya, ada malaikat penjaga gunung menanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan untuk mereka? Karena Rasulullah sudah dicaci, ya, sudah diusir, sudah disiksa gitu ya oleh masyarakat Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Saya hanya berdoa semoga ada di antara masyarakat Taif nanti salah satunya yang mereka bisa menerima Islam, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mendoakan mereka dengan yang buruk-buruk. Dan terkabullah doa Rasulullah, ya. Akhirnya ada Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini, ya, yang menerima dakwahnya Rasulullah, yang beriman. Dan beliau ini meriwayatkan 5 hadis, ya, meriwayatkan 5 hadis, salah satunya adalah hadis iman dan istiqomah ini. As-Saqafi itu maksudnya dari Taif, ya, jadi disandarkan ke Taif. Jadi udah masyhur nih nama-nama ulama itu terkenalnya dengan sandarannya. Kayak Imam An-Nawawi itu namanya bukan An-Nawawi, namanya Yahya bin Syaraf, Yahya namanya. Tapi kenapa disandarkan ke Nawawi? Itu karena beliau lahir di daerah Nawa namanya, Nawawi. Nah, jadi orang Arab itu, ya, mereka itu senang dengan nama sandaran. Bukhari juga itu nama sandaran ke daerah Bukhara. Bukhara itu tempat lahirnya Imam Bukhari, namanya Muhammad gitu. Misalkan ada, pernah dengar nggak Al-Bantani gitu, nama ustadz gitu ya, Al-Bantani, oh berarti dia orang Banten gitu. Tapi kan kalau di sini nggak dipanggil, nggak terkenal dengan nama sandarannya, ya, nggak dipanggil dengan Al-Bantani, enggak, ya gitu. Tapi kalau orang Arab itu, ya, mereka terkenalnya justru dengan nama sandarannya. Mereka itu bangga gitu, saya itu dari daerah ini, dari Nawa, dari daerah Bukhara gitu ya. Nah, misalkan dari Jawa, Jawi gitu ya. Kalau perempuan Jawiyah. Iya, ada ahnya, Jawiyah. Nah. Jawiyah. Kalau Lampung, Lampungiyah. Orang Lampung, Lampungiyah. Lampung berarti maksudnya, ya, Lampungiyah gitu. Nah, itu As-Saqafi, ya, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Saqafi itu sandaran ke tempat asalnya, yaitu Taif. Nah, Sufyan Abdillah ini menjadi bupati di Taif, ya, dipilih oleh Umar bin Khattab. Beliau punya anak namanya Amr, kemudian Asim, Abdullah, Amr ini yang meriwayatkan hadis dari Sufyan ini, ya. Jadi Sufyan dan Amroh itu ayah dan anak, guru dan murid gitu. Jadi ayahku adalah guruku gitu. Nah, kemudian, ya, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, kita di sini, ya, juga saling menerima nasihat. Ya, nasihat itu sebagai reminder bagi kita. Mungkin kita sudah tahu ilmunya, tapi itu menjadi pengingat lagi gitu. Jadi memang butuh nasihat.
ya di setiap harinya dari teman-teman kita ya. Unzur man qala wala tanzur, unzur ma qala wala tanzur man qala. Kalau ada yang nasihatin kita nih, kita ingat aja perkataannya, jangan lihat siapa yang berkata gitu. Ingat perkataannya. Ya, karena memang kita dianjurkan untuk memberi nasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ada di surat apa tuh? Al-Asr ya, Al-Asr. Kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, katanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kulli fil islami qaulan, katakanlah kepadaku suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tuh nggak minta ini selain dari engkau wahai Rasulullah. Iya, Rasulullah gurunya semua sahabat, jadi Rasulullah, jadi Sufyan minta kepada Rasulullah, ya, apa nasihat yang akan kau berikan kepada saya? Kata Rasulullah apa? Qul amantu billahi summastaqim. Cuman pendek ya. Amantu billah. Apa artinya amantu billah? Berimanlah kepada Allah summastaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi ini pendek tapi maknanya dalam. Nah, maknanya dalam. Istilahnya disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tapi maknanya jelek gitu ya. Maknanya sangat dalam. Ada istilahnya nggak nih di bahasa Indonesia? Ada nggak? Kalimat yang pendek tapi dia ngena di hati. Kalau ada yang jurusan bahasa Indonesia ya, ada ininya nggak nih istilahnya? Ada yang jurusan bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada ya. Kayak hadis la taghdab walakal jannah, itu pasti semua udah pada hafal. Janganlah marah bagimu surga, itu pendek tapi ngena. Jangan marah, kalau marah nanti nggak dapat surga gitu kan. Nah ini sama seperti itu hadisnya ya. Qul amantu billahi summastaqim. Nah di sini ya ada riwayat lain, ada yang mengatakan qul rabbi Allah, tapi sama aja maknanya. Amantu billah rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, itu mengandung makna apa? Tauhid ya, mengesahkan Allah, keimanan kepada Allah ya, semuanya insya Allah beriman ya, mukmin, semuanya mukmin. Hadis kedua yang panjang itu hadis arba'in yang panjang ya, tentang iman, Islam dan ihsan. Sudah pernah dikaji belum? Iman, Islam dan ihsan ya kan. Nah iman itu apa? Antu'mina billah ya kan, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada apa lagi? Malaikat, kemudian kitab, kemudian Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar, iman. Kemudian Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat ya, saum ya, haji, ada terus apa lagi? Sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, ya. Nah, kalau disandarkan dengan iman, Islam dan iman satu pembahasan, itu beda maknanya. Iman itu berkaitan dengan hal yang batin, Islam berkaitan dengan hal yang lahir, yang zohir. Kalau di hadis kedua. Tapi di sini tidak disebutkan Islam, hanya iman. Berarti mencakup keseluruhan. Maknanya amaliyah yang lahir maupun batin. Ya. Jadi di sini dibahas yang pertama adalah amantu billah, keimanan kepada Allah. Iman itu punya konsekuensi. Makna iman sendiri yaitu membenarkan, meyakini dalam hati, membenarkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tapi itu nggak mudah. Kadang kita tidak sadari kita itu keluar dari situ. Syirik namanya ya, menyekutukan Allah. Syirik itu bukan hanya yang dia berdoa di kuburan minta tolong sama orang yang sudah mati, nggak itu saja, banyak hal-hal kecil. Syirik kecil apa itu? Syirik kecil, riya, tahu riya ya? Beramal karena ingin dilihat manusia, itu syirik kecil. Syirik asghar, oh berarti dia ngerjain amalan, ngerjain ibadah karena manusia. Syirik nggak itu? Syirik kan? Nah, terus misalkan contohnya di sekitar kita nih, kalau dulu zamannya ustazah itu ada bintang-bintang gitu, Virgo,
Libra. Kalau di sekarang udah nggak ada ya? Masih. Biasanya kalau dulu kan nggak ada handphone gitu ya, pakainya majalah, baca majalah gitu. Pasti di setiap itu majalah itu ada tuh apa ininya, diramal tuh Virgo, misalkan bintang Virgo apa hari ini, kamu mendapatkan keberuntungan dan lain sebagainya. Nah kalau kita percaya itu, kita syirik gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang di sekitar kita, yang kecil, misalkan sakit ya, kita dalam misalkan nauzubillah, jangan kita ya, misalkan seorang yang sakit keras ya, kata dokter beberapa hari lagi kamu akan meninggal ya, terus dia, dokter tolong saya gimana biar saya bisa sembuh, saya ini masih punya anak dokter. Dia percaya dengan omongan dokter, padahal yang memberi kesembuhan adalah Allah. Nah itu juga termasuk syirik. Itu hal-hal yang tidak disadari ya gitu. Jadi konsekuensinya kalau sudah syirik ya sudah, dia keluar dari, dia kufur ya, kufur. Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq memaknai amantu billah ini, lam yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya sama sekali, atau wala yaltafitu ila ghairihi, wala yaltafitu ila ilahin ghairihi, tidak berpaling ke Tuhan selain Allah. Orang musyrik itu, mereka itu percaya Allah, mereka nomor satukan Allah ya, tapi mereka masih menyembah berhala. Mereka menganggap berhalanya itu akan memberikan syafaat nanti ketika di akhirat. Tapi mereka tuh nomor satukan Allah. Mereka itu punya tauhid rububiyah. Mereka tuh yakin kalau Allah itu yang memberikan rezeki gitu. Tapi mereka masih menyembah berhala. Nah, ya, berarti belum beriman. Orang Islam atau kita sebut dengan muslim ya. Muslim dan mukmin. Muslim, mukmin, muhsin. Ada 3 tingkatan. Orang muslim yang paling rendah, dia beragama Islam. Kemudian yang ke atasnya lagi mukmin, dia beriman. Ke atasnya lagi muhsin. Orang yang apa ihsan itu? Anta'budallah, merasa selalu diawasi oleh Allah di setiap ibadahnya. Itu muhsin. Orang muslim, apakah dia sudah pasti mukmin? Belum tentu. Siapa tahu dalam hatinya dia itu tidak meyakini Allah, tapi dalam perkataannya dia bilang saya ini agamanya Islam, tapi dia nggak sholat. Gimana? Dia meninggalkan sholat. Kalau tidak sholat itu kan jatuhnya kufur ya, bukan orang muslim. Jadi kalau tidak sholat kemudian dia meninggal, dia itu tidak boleh dikuburkan dalam seperti halnya ritual orang muslim gitu ya. Dia muslim tapi belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim belum? Sudah ya. Orang yang muhsin, apalagi yang muhsin ya sudah pasti dia mukmin dan muslim gitu. Nah, Anda baca dari syarahnya ya, syarah Arba'in An-Nawawi. Ini ada penjelasannya. Hadal hadis min badi' jawami'il kalim allati ikhtassa biha Rasulullah. Tadi merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat tapi jelas maknanya. Dan berisi tentang al-iman dan istiqomah, al-iman wal istiqomah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Iman dan istiqomah. Innal ladzi, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Nah, nanti bisa dicari di Al-Qur'an banyak sekali ya, iman dan istiqomah itu disandingkan. Hadis ini ya senada dengan firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Suka dengar enggak ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu artinya apa sih? Sering dengar ya, takwa. Apa makna takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
istilahnya mudah, tapi prakteknya susah ya. Jadi takwa itu berhubungan juga dengan keimanan ya. Dia menjalankan syariat Allah ya, menjalankan syariat Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu juga termasuk keimanan. Kemudian di dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jagalah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Jadi kita minta pertolongan itu pada Allah, tidak dengan yang lain. Nah, jadi kita berusaha ya, dalam hati kita, lisan kita, amalan kita itu tidak keluar dari iman. Gitu. Kita jaga ya. Kayak tadi contohnya ya, tidak disadari, atau misalkan dia mencela hujan ya, gara-gara hujan nih ya, gara-gara hujan baju nggak kering-kering, nggak bisa berangkat ke kampus gitu kan ya, mencela hujan, dia termasuk gitu. Iya, oh ya. Ya, kita lanjut ya. Di dalam Al-Quran ada nama surat yang menceritakan tentang, dia bukan nabi ya, seorang yang menasihati anaknya. Tahu nama suratnya apa? Luqman. Apa nasihat pertama yang Luqman ajarkan kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Karena itu yang paling penting, tauhid. Ya, kalau nanti punya anak, ya, yang harus tanamkan pertama kali adalah tauhid. Jadi dia punya keimanan yang kuat, punya keyakinan. Nah, kenapa banyak artis-artis, kan orang-orang luar itu yang gampang banget bunuh diri. Sini pada penggemar ini enggak? Korea misalkan, artis Jepang gitu, ada yang dia gampang bunuh diri ya, padahal dia punya banyak uang gitu kan, dia terkenal, intinya di mata manusia itu dia wah gitu, tapi ternyata dia bunuh diri. Oh, berarti ada yang salah itu, karena mereka nggak punya keimanan ya, mereka nggak punya keimanan. Kalau mereka punya iman, mereka bisa bertahan gitu ya. Orang Islam yang punya keimanan yang kuat, dia yakin ya, maka dia bisa bertahan gitu ya. Misalkan nih, kalau di umur ini ya, mahasiswi ya, karena kan saya juga pernah ya jadi mahasiswa. Misalkan masalah jodoh ya, masalah jodoh, banyak kan, pasti setiap orang punya karakter ya. Oh, saya mau jodoh yang seperti ini, yang solih ya, itu ya, solih, kemudian hafiz Quran misalkan, apalagi yang kaya gitu ya. Tapi ketika dia tidak mendapatkan itu ya, ternyata Iwan yang saya suka ini gitu ya, dia lebih memilih yang lain gitu. Lebih memilih yang lain. Kalau dia nggak punya keimanan tentang qada dan qadar ya kan, itu sudah takdirnya, bukan jodohnya, mungkin dia akan mungkin dia punya apa ya, dia bakal trauma gitu ya, atau dia mungkin nangis gitu ya, ya Allah kenapa kayak gini sih gitu, saya tuh udah berdoa, padahal ya Allah saya tuh udah sering berdoa biar dijodohkan sama si ini gitu kan, tapi ternyata bukan jodohnya gitu, dia memilih yang lain ya. Nah, dia tidak menerima, artinya tidak beriman dengan takdir Allah ya. Kalau dia, oh berarti bukan jodoh saya, sudah berarti saya cari yang lain. Ketika tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai ekspektasinya, dia bisa menerima ini adalah yang terbaik bagi saya. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum,
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya, kita kira dia baik, tapi belum tentu menurut Allah itu dia baik, gitu ya. Nah, jadi jangan sok tahu gitu. Karena Allah yang lebih tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tuh nggak tahu loh, Allah yang tahu. Ya, jadi jangan sok tahu, gitu ya. Nah, kemudian ya selanjutnya ya tentang istiqomah ya. Tadi kul amantu billahi wastaqim. Kalau sudah beriman maka berpegang teguhlah. Sering dengar kata istiqomah ya. Apa itu makna istiqomah? Konsisten. Istiqomah itu istilahnya adalah ya istawa, dia tuh tegak ya. Kita sering mengucapkan kata istiqomah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus ya. Ya, jadi istiqomah itu dia konsisten, dia fokus. Termasuk juga sabar. Sabarnya dalam ketaatan kalau di sini. Nah, tadi konsekuensi kita beriman apa? Kita menjalani perintah Allah. Nah, pasti ada godaan-godaannya tuh dalam menjalani perintah Allah, ya kan? Kita mau jadi baik tuh pasti ada godaannya. Nah, saya mau sholat tahajud untuk seterusnya saya mau biasakan sholat tahajud. Tapi susah banget ya untuk memulainya. Ya, nggak susah banget untuk memulainya, untuk melekkan mata gitu ya, padahal alarm tuh udah gede gitu ya. Mau bangun itu susah. Akhirnya bablas ya, akhirnya nggak jadi. Besoknya juga. Nah, besoknya sudah diminta tolong bangunkan ya, temennya udah bangunkan tapi dia malas bergerak. Akhirnya tidur lagi. Itu tuh butuh mujahadah ya, butuh mujahadah, butuh kita itu butuh rajin ya, butuh kerja keras, semangat dalam melakukan ketaatan. Nah, contohnya sederhananya olahraga aja ya. Ini dalam hal dunia, istiqomah dalam hal dunia. Siapa di sini yang rutin olahraga? Ada nggak? Olahraga. Kalau awalnya dia berat nih, tapi dia punya tujuan. Saya mau olahraga biar badan saya sehat, gitu kan? Kalau sekarang itu banyak orang yang nge-gym, olahraga beban, biar apa? Bisa bikin awet muda, biar bisa makan enak. Kalau makannya enak, terus olahraga kan jadi kalorinya kebuang tuh ya, terus jadi makannya juga jadi otot gitu kan, nggak jadi gemuk. Nah, ada tujuannya. Kalau ada tujuannya, dia semangat. Nah, tapi untuk mengawalinya susah, apalagi pas baru pertama kali olahraga, semuanya badannya itu pegel-pegel karena nggak biasa, karena kaku kan. Nah, tapi kalau sudah berjalan itu enak. Tapi butuh tiap hari itu butuh penyemangat ya. Ayo hari ini olahraga. Nah, besoknya kalau sudah sering olahraga ya, sebulan udah sering olahraga, kayaknya ada yang kurang kalau nggak olahraga pada hari itu. Gitu. Jadi istiqomah itu butuh kesabaran dan ada tujuannya, harus ada tujuannya. Saya itu kenapa sholat, kenapa saya itu puasa, kenapa saya melakukan puasa sunnah. Tujuannya untuk dunia boleh nggak? Boleh aja ya. Oh biar kurus gitu ya, biar kurus. Tapi dibarengi niatnya untuk mendapatkan pahala juga dari Allah gitu ya. Saya membiasakan puasa sunnah, jadi sampai nanti tua saya pengen puasa sunnah, dan itu menyehatkan loh puasa sunnah itu ya. Puasa Daud, Ana punya nenek ya, itu udah 80 karena sering puasa, masya Allah masih sehat ya, masih jalannya tuh masih segar ya, karena sering puasa. Nah, jadi amalan-amalan kecil seperti itu ya, kalau kita punya tujuannya, maka insya Allah kita mulainya itu semangat dan nanti bisa istiqomah. Istiqomah menghadiri kajian juga ya, itu untuk kebutuhan rohani kita, tujuannya untuk menambah ilmu ya. Kemudian dan lain sebagainya ya, banyak ya hal-hal yang kita perlu istiqomah. Sahabat Nabi
ya, mereka contoh sosok yang kita jadikan panutan dalam istiqomah. Mereka itu biasa menghatamkan Al-Quran, ada yang sebulan, ada yang sehari mereka bisa khatam Al-Quran. Contohnya Utsman bin Affan, ya, Imam Asy-Syafi'i, mereka tuh sehari menghatamkan Al-Quran. Nah, kemudian contoh keteguhan lagi, istiqomah lagi, ada Abdullah bin Ummi Maktum yang tadi saya sebutkan. Itu sosok yang buta, sahabat Nabi yang buta, ya. Di usia senjanya dia tuh meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak pergi ke masjid, ya. Butanya ketika sudah tua. Tapi kata Rasulullah apa? Kamu masih dengar azan enggak? Ya, kamu memang buta, tapi masih dengar azan enggak? Terus kata Abdullah, iya saya masih mendengar azan. Maka pergilah ke masjid. Ini dijadikan dalil sholat fardu di masjid itu wajib bagi laki-laki. Abdullah bin Ummi Maktum aja yang buta tetap disuruh ke masjid karena masih mendengar azan, ya. Nah, dan beliau tuh terus, ya, konsisten pergi ke masjid walaupun katanya buta, ya, walaupun berkali-kali dia jatuh sampai berdarah, tapi tidak menyurutkan semangatnya beliau untuk pergi ke masjid. Ada sebuah syair Arab, ya, likulli ila sya'win al-ula harakat walakin azizun fir rijali sabat, ya. Setiap orang itu dia punya lompatan, dia pasti punya tadi tujuan, ya, punya rencana-rencana, tapi yang menang, yang dikatakan menang ketika dia bisa sabat, bisa istiqomah dalam melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau mau jadi pemenang, berbeda dengan orang-orang lain, kita punya sifat istiqomah, kita punya sikap istiqomah. Istiqomah dalam belajar, ya, rutin, misalkan punya rutinitas selalu meluangkan waktu untuk membaca buku atau belajar, ya. Walaupun dia otaknya misalkan pas-pasan gitu, tapi kalau dia rajin dan istiqomah meluangkan waktunya, dia bisa jadi yang lebih daripada yang lain, gitu. Di dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi dia terus menerus. Justru yang berlebihan dalam beribadah itu tidak dikatakan istiqomah. Yang sedikit-sedikit, kita tahu ya, manusia ini kan gampang bosan, ya enggak? Gampang bosan, capek gitu ya. Namanya di dunia tempatnya capek. Kalau nggak mau capek di surga, ya. Kalau nggak mau capek, saya capek banget nih hari ini, kuliah padat banget ya, apalagi ikut organisasi, ya. Di sini pada ikut organisasi. Ya, Masya Allah, ya. Udah capek, udah kuliah, ikut sana sini, organisasi sana sini, ya. Udah capek. Ini kalau capek ya, karena dunia itu memang tempatnya capek. Kalau nggak mau capek ya di surga, ya. La roha illa fil jannah. Tidak ada istirahat kecuali di surga. Nah, dalam hal ibadah juga dianjurkan untuk dikit-dikit dulu. Saya mau coba baca Al-Quran dalam sehari itu 1 halaman dulu deh, nanti baru bisa 1 juz, 1 halaman dulu, hari besoknya 1 halaman. Jadi nggak langsung 1 juz blok, besoknya aduh males lah, pasti kayak gitu, ya. Karena udah itu tadi semangatnya di awal terus banyak gitu kan, besoknya udah nggak semangat lagi. Jadi dikit-dikit dulu, tapi dia terus menerus. Yang merutinkan misalkan puasa Ayyamul Bid, ya. Puasa Daud deh, dari puasa Ayyamul Bid dulu. Ayyamul Bid kan cuma 3 hari ya dalam sebulan. Jadi puasa Ayyamul Bid dulu, terus baru kalau sudah biasa puasa Daud yang sehari puasa besoknya enggak, sehari puasa besoknya enggak, gitu, ya. Dan itu istiqomahkan sampai nanti tua, insyaallah badannya sehat, ya. Nah, itu tadi tentang istiqomah, dan banyak sekali contoh dari para sahabat, ya,
yang mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al istiqomah darajah biha kamalil umur. Jadi istiqomah itu ya tingkatan untuk menyempurnakan sebuah perkara. Ya. Wujuduha husulul khairat, dan kebaikan-kebaikan itu bisa kita dapat kalau kita bisa istiqomah. Wa man lam yakun mustaqiman doa sa'yuhu. Kalau dia tidak istiqomah maka sia-sia apa yang dia kerjakan. Dia nggak istiqomah sholatnya bolong-bolong ya. Nah, karena sholat itu amalan yang pertama kali dihisab, dan kalau tidak sholat ya dosanya sangat besar. Makanya yang dia meninggalkan sholat dari dulu itu harus dibayar sholatnya. Dan ketika kita haid juga perempuan ya kan, ada tamu tiap bulannya, kalau nggak sholat harus di kodo, nggak harus di kodo ya kan. Nah ini perlu nih pembahasan mengenai haid, nifas dan istihadah. Nah, karena kalau perempuan ini misalkan dia keluar terus darah ya, itu belum tentu haid loh, belum tentu haid, bisa jadi istihadah, dan istihadah harus sholat. Nah kalau dia meninggalkan sholat padahal dia sudah suci, nah dia berdosa, dia harus mengqadha begitu. Nah sudah pernah mengkaji belum fikih darah haid, nifas dan istihadah? Jadi kalau ada waktu, jadi haid itu kan 15 hari ya, 15 hari maksimalnya. Kalau lebih dari 15 hari berarti ada istihadah, tapi bukan di hari ke-16 ya. Di hari yang sebelum-sebelumnya pasti dia ada istihadahnya. Tapi gimana cara ngitungnya itu nanti ya. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi cara membedakan darah haid dan istihadah. Nah, penting itu ya, mempelajari fikih tersebut. Nah, kemudian di surat Fussilat Allah berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah, gimana sih kalau kita berusaha untuk istiqomah, tapi kan manusia namanya ada masa futur. Futur itu dia kadang males ya. Udahlah hari ini nggak bisa ngaji deh, kayaknya udah nggak kuat lagi. Udah banyak aktivitasnya, udah lemes gitu ya, nggak kuat untuk ke Al-Quran gitu ya, untuk ngaji. Nah berarti dia dalam keadaan futur ya, itu nggak apa-apa ya, tapi dia di situ apa usahanya, dia beristighfar ya, astagfirullah, dia bertaubat, besoknya jangan lama-lama futurnya ya, besoknya bangkit lagi untuk kembali melakukan amalan ibadah tersebut. Jadi manusiawi kalau capek gitu ya, nggak semangat ya, dia bertaubat dan beristighfar. Wa taubah wa ruju' ilal istiqomah. Kata wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul Imam Ahmad wa Muslim, istaqimu wa lan tutiqu. Ya. Kamu beristiqomahlah ya, kata Rasulullah ya. Beristiqomahlah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Saddidu wa qurribu, mendekatlah. Jadi kalau kita merasa iman kita turun, justru kita harus mendekat kepada Allah. Dengan apa tadi? Mungkin dengan beristighfar ya, bermuhasabah diri, evaluasi diri, mungkin ada yang salah sehingga kita tidak bersemangat dalam melakukan ibadah tersebut. Istiqomah itu bisa istiqomatul qalbi, hati, dan istiqomah lisan ya. Istiqomah ada dua, istiqomah hati dan istiqomah lisan. Aslul istiqomah istiqomatul qalbi, asal atau sumber yang pertama istiqomah yang paling penting yaitu istiqomah dalam hati, yaitu tauhid, istiqomah dalam keimanannya. Nah, kita belum tentu ya kita ini sekarang beriman tapi meninggalnya nanti dalam kondisi beriman, belum tentu. Bisa jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada yang bisa menjamin itu. Maka kita selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ada lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Al-qalbu, qalbu itu dari bahasa Arab ya, qalaba, artinya tuh bolak-balik
terbolak-balik. Nah, hati itu gitu kan, kadang kita sedih, kadang kita seneng, kadang kita bete, kecewa, gampang banget berubahnya gitu ya. Nah, makanya dinamakan al-qalbu. Itu dari bahasa Arab yang artinya terbolak-balik. Jadi itu makna yang pertama yang diutamakan, yaitu istiqomatul qalbi. Ya, dia mengenal Allah, tauhid, selalu dalam keimanan. Karena hati itu merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam hadis, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semuanya baik. Kalau dia buruk, maka semuanya buruk. Apakah itu daging itu? Itu adalah qalb. Ya, hati. Kalau hatinya ini nih ada penyakit, ngomongnya nyelkit, ya. Tingkah lakunya juga melukai yang lain, ya. Itu kalau ada penyakit di hatinya. Tapi kalau dia baik, jadi ibaratkan seperti tanah yang subur. Hati itu tanah yang subur, yang tumbuh di atasnya baik gak? Baik, tumbuhan di atasnya baik, berbuah lebat, ya. Sebaliknya kalau tanahnya keras, nggak bisa ditumbuhi tumbuhan. Itu ibaratnya hati, ya. Jadi permisalan hati itu seperti tanah. Hati yang baik seperti tanah yang subur. Kemudian istiqomatul lisan, yaitu menjaga lisan. Lisan ini mudah banget ya ngomong sesuatu yang nggak baik ya, karena tidak bertulang kan. Lisan tidak bertulang. Jadi perlu, apalagi ya yang diajak bicara tuh misalkan sensian gitu, maka perlu hati-hati dalam berbicara agar tidak melukai yang lain. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim qalbahu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai dia istiqomah dalam hatinya. Wala yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Dan tidak istiqomah hatinya sampai lisannya itu juga bisa istiqomah. Jadi qalb dan lisan itu harus diistiqomahkan, ya. Saya ingat ya waktu di asrama dulu, ketika di kampus ya. Jadi saya juga asrama, lalu asrama Quran ya. Kalau di asrama itu kan bertemunya teman-teman dari segala macam daerah ya. Dari Sunda misalkan, dari Jawa lembut, dari Sunda lembut, dari Sumatera agak keras gitu kan. Jadi orang Sunda ketemu sama orang Sumatera, padahal orang Sumatera ini nggak bentak loh, tapi ngomongnya kan keras gitu ya. Akhirnya gampang nangis ya, yang orang Sunda ini gitu. Dia merasa tersinggung, padahal bukan bentak gitu. Ya itulah makanya perlu saling memahami. Itu memang ternyata memang itu tabiatnya orang Sumatera. Terus orang Sumatera ini juga harus memahami, jangan ngomong keras-keras sama dia gitu ya. Nah, jadi ada hikmahnya ya di asrama ya. Kalau ngekos itu kan bisa bebas ya, tapi kalau di asrama ada jamnya, kapan harus di asrama gitu kan ya. Terus ada jadwalnya ya kan. Nah, jadi bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian teratur juga aktivitasnya kalau di asrama gitu kan. Nah, apalagi kalau sambil misalkan di sini ada setoran Quran juga. Nah, jadi ini salah satu sarana untuk istiqomah juga ya. Punya komunitas, punya jamaah, ada teman yang mengingatkan. Nah, karena kalau sendiri itu susah untuk istiqomah, perlu lingkungan ya. Sama pernah Rasulullah juga berkata, serigala itu ya dia memakan kambing yang sendiri. Artinya kalau kita itu sendiri, kita tuh nggak bisa, kita tuh butuh lingkungan yang positif gitu kan, punya lingkungan yang mendukung agar kita terus berjalan on track gitu. Istiqomah itu kan lurus ya, nggak belok-belok di jalan itu. Tujuannya surga nih, kita tujuannya surga. Kita menghafal Al-Quran tujuannya apa nanti ya, biar apa? Punya hafalan, misalkan punya hafalan berapa juz
targetnya setengah Quran misalkan, ya sudah kita jalan di situ sambil bergandengan tangan dengan teman-teman untuk mencapai tujuan itu. Bagus aja kalau satu Quran ya, ininya targetnya hatam 30 juz, Masya Allah ya. Mahasiswi yang sukses di akademik ya maupun non akademik, dari hafalannya ya, kemudian dari organisasinya oke juga gitu kan, itu Insya Allah ya nanti ada manfaatnya ketika nanti sudah berkeluarga gitu. Bisa mengajarkan anak-anaknya. Di surat Fussilat juga ya banyak ya tadi, istaqimu wastaghfiru, kemudian innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhirnya Allah ya menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah, bisa dibuka ya surat Fussilat ayat 30 sampai 32 tentang istiqomah, iman dan istiqomah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat ya, alla takhafu, katanya janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan berikanlah kabar gembira berupa surga yang dijanjikan ya. Surat Fussilat ayat 30 ya, 30 sampai 32. Kita sampai jam berapa ini, Ama? Selesainya. Jam 3. Oke. Nah, ciri orang tidak istiqomah ya, itu yang pertama dia berlebihan dalam agama ya. La taghlu fid din, enggak boleh berlebihan dalam agama. Ada seorang sahabat yang dia itu pokoknya beribadah terus, dia sholat terus di masjid ya. Dan itu ditegur oleh Rasulullah ya, emangnya kamu enggak kerja ya, gimana dengan keluargamu kalau kamu beribadah terus seperti ini? Itu berlebihan. Nah, itu tidak istiqomah. Jadi perlu kita seimbang gitu ya. Misalkan apalagi seorang suami dan ayah ya, dia harus mencari nafkah gitu kan, tapi dia tidak memenuhi tanggung jawabnya karena ingin beribadah terus pada Allah. Nah, itu dia berdosa karena dia punya tanggung jawab keluarganya. Kemudian beribadah tanpa ilmu juga bisa menjadi ciri orang tidak istiqomah. Beribadah tanpa ilmu ya, dia nggak punya ilmunya untuk melakukan ibadah itu, akhirnya asal-asalan, percuma dong ya kan. Gimana dia bisa istiqomah kalau dia tidak melakukan ibadah itu dengan sesuai syariat gitu. Maka itu tidak bisa dikatakan orang yang istiqomah. Jadi orang istiqomah tidak teledor dan tidak ekstrim ya, dia tengah-tengah. Kalau teledor tadi, nah, contoh dari orang Yahudi sama orang Nasrani ya. Kalau di surat Al-Fatihah itu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat, itu jalannya orang yang istiqomah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kecuali orang yang sesat dan orang yang dimurkai, itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ambil contoh aja ya, dalam hal menggauli istrinya ketika haid. Orang Yahudi ya, perilakunya terhadap istrinya ketika haid, dia asingkan istrinya, nggak mau dekat-dekat istrinya ya, karena dalam keadaan kotor. Udah, kamu pergi aja ya, jangan di rumah ini ya, karena kamu sedang kotor. Dan orang Nasrani ya, mereka malah ekstrim, malah disetubuhi istrinya yang sedang haid, padahal kan nggak boleh. Nah, Islam tengah-tengah ya, nggak boleh, masih boleh menikmati ya istrinya, tapi tidak sampai digauli itu ya. Jadi itu contoh dari orang Yahudi dan Nasrani yang mereka teledor dan ekstrim gitu. Itu tanda orang yang ya, sudah pasti orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka tidak
beriman. Gak apa-apa ya bahas itu ya. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Insya Allah semuanya lah ya. Insya Allah semuanya didoakan. Kemudian, bagaimana sih tipsnya agar bisa istiqomah ya? Yang pertama itu ikhlas, ya, ikhlas. Berarti karena Allah, niatnya karena Allah. Tadi tujuannya itu jelas karena Allah. Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajalin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia. Contohnya gini, dia biasa sholat sunnah. Terus pada suatu waktu dia ada kumpul-kumpul sama temennya gitu kan. Kemudian datanglah waktu zuhur, yang biasanya dia sholat sunnah sebelum zuhur, karena ada temannya itu dia takut dibilang alim ya, dia takut nanti saya ya itu kamu nih sok banget ya. Dia berpikir omongan manusia, akhirnya apa, setan tuh bisikan udah jangan sholat sunnah, akhirnya dia nggak sholat sunnah padahal dia rutinnya dia sholat sunnah. Berarti dia meninggalkan amal karena manusia, berarti itu juga termasuk riya. Jadi beramal karena manusia itu juga riya, meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Jadi gimana dong Ustazah? Ya udah, kelola hati kita, jangan pikirin orang lain. Jadi fokus aja, saya itu karena Allah, melakukan hal ini karena Allah, jangan mikirin orang lain. Termasuk juga dalam hal berpakaian ya, menutup aurat gitu kan. Kamu kerudungnya misalkan gede banget sih, emang nggak panas gitu ya. Atau pakai kaos kaki alim banget sih gitu, udah lepas aja gitu kan. Nah itu ya, akhirnya dia apa, karena omongan orang itu dia pendek kan kerudungnya ya, terus dibilangnya nggak modis lah gitu kan, nggak modis, pakai gamis kayak ibu-ibu. Nah ya gitu, dia tinggalkan itu semua karena komentar-komentar orang, karena itu tadi niatnya bukan karena Allah ya. Ada teman ya, alumni 6 tahun di pondok tapi lepas jilbab keluarnya, auzubillah zalik ya. Karena apa? Karena ya itu pekerjaannya make up artist ya. Nah, itu. Terus juga itu tadi mungkin terpaksa masuk pondoknya, terpaksa pakai kerudungnya. Akhirnya ketika keluar ya sudah, apalagi dengan tuntutan pekerjaan dan tidak ada lingkungan yang mendukung. Begitu dengan orang tuanya juga tidak yang tegas gitu ya pada anaknya, terserah gitu. Akhirnya lepas kerudung. Alhamdulillah min zalik. Itu aurat loh. Aurat itu wajib ditutupi gitu. Nah, ini masalah aurat, udah 6 tahun di pondok gitu kan. Nah, semoga nggak seperti itu ya. Tadi kalau beramal karena manusia syirik, ya syirik asghar, syirik kecil. Atau riya ya, syirik kecil. Wal ikhlas an tatakhallasu minhuma. Ikhlas itu kamu terpisah dari dua itu. Ikhlas itu ya udah, bukan meninggalkan amal karena manusia dan beramal karena manusia, tidak ya. Ikhlas itu ya ibarat, mohon maaf ya kalau misalkan BAB gitu kan, nggak dipikirin lagi kan. Nah, udah aja gitu kan, lega gitu. Nah itu ikhlas, udah ikhlas melepaskan gitu ya. Kemudian yang kedua, tipsnya butuh ilmu dan nasihat ya, seperti ini ya, belajar sepekan sekali untuk mencas iman gitu kan, mencas ruhiyahnya, butuh ilmu dan nasihat. Karena ilmu itu membuat kita tahu dan memahami jalan yang kita tuju. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa, nggak sabar kita ya. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, yang mana Nabi Musa itu nanya terus kan, kata Nabi Khidir gini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu tuh nggak akan sabar kan. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu berjalan terus untuk mencari itu ilmu. Kemudian kata Nabi Khidir, kamu tuh nggak akan kuat Nabi Musa ya, kamu tuh pasti akan bertanya-tanya terus nih, kenapa aku melakukan ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir di surat Al-Kahfi?
Bulangin perahu, terus ya merupakan rumah, membunuh anak laki-laki. Nah, nanya terus tuh, kenapa sih, kenapa? Karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu karena ini, maka ya itu dia bisa ya istiqomah, itu bisa menjalani dengan ilmu. Kita nih jalan, misalkan mau jalan kemana nih rekreasinya, jalan kalau di Lampung mah nggak macet ya, jalan ke Bandung misalkan ya, ke Bandung kan macet ya, Jakarta Bandung ya. Tujuannya apa nih ke Bandung, ke Jakarta, tujuannya apa? Kalau cuma sekedar jalan-jalan terus kita nemuin macet, kita nggak sabar, ngapain gitu, nggak ada tujuannya. Tapi kalau kita ada tujuannya, oh saya mau kuliah, mau survei kampus misalkan, atau saya mau ikut kajian seminar di sana, walaupun macet dia akan sabar gitu. Karena tahu tujuannya, tahu ilmunya gitu. Tadi yang kedua itu ya ilmu dan nasihat. Yang ketiga berjamaah ya, punya komunitas ya, karena itu yang menguatkan kita. Kemudian pergaulan yang solih, pergaulan teman-teman yang solih ya. Insya Allah di sini menjadi penguat semua ya, jadi motivasi bagi teman-teman yang lain ya, saling menasihati satu sama lain. Kemudian menghindar dari sumber fitnah, misalkan kalau di Al-Quran Allah berfirman, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Apa sih ininya awalnya zina itu? Bisa jadi ketemu sekali, 2 kali sama lawan jenis ya, karena misalkan rapat gitu ya, rapat ketemu gitu, terus chatting gitu ya. Nah itu awalnya ya. Lama-lama dia menikmati ya, maka dari awalnya itu lama-lama terus ketemu terus, apa ya peribahasa Jawanya itu apa, pokoknya karena sering bertemu dia jadi cinta gitu, jadi suka, jadi ya itu ya, tresno jalaran soko kulino kan ya. Jadi karena sering bertemu, nah itu awalnya ya, terus lama-lama jadi nyaman. Nah nauzubillahnya, makanya kalau yang nggak paham ya bisa sampai terjadinya itu jima ya, nauzubillah, hamil di luar nikah. Anda pernah dapat berita ya kalau nggak salah ada ya, Unila kan ya. Nah itu ya di kos meninggalkan ininya ya, ibunya perempuan. Nah jadi apalagi di lingkungan yang ini ya umum ya, jadi kita harus bisa menjaga diri kita, jangan dekat-dekat ya, jangan dekati zina ya. Artinya awalnya itu kita harus tahu tuh, jangan berlebihan juga, jangan sampai terjebak. Kemudian wala taqrabul fawahish, jangan dekati juga kemaksiatan ya, hal-hal yang dilarang. Contohnya aja ya kayak berbohong ya, orang yang berbohong itu pasti dia akan berbohong seterusnya, sekali berbohong dia akan berbohong seterusnya. Misalnya ada mahasiswa nih nggak masuk gitu kan, ditanya kamu kenapa nggak masuk ya, padahal dia tuh mau main, bukan sakit, tapi dia alasannya sakit, dia nggak mau kuliah, dia mau main, bosan gitu ya, lagi pengen main, saya sakit gitu kan, udah berobat belum? Nah dia mikir lagi tuh jawabannya ya, artinya dia bohong lagi. Tadi dia bohong, dia sakit, udah berobat belum? Sudah, padahal belum berobat. Obatnya yang dikasih apa? Dia ngarang lagi, obatnya yang dikasih ini obat mah gitu. Artinya dia terus tuh kepancing terus untuk berbohong. Jadi kalau sekali berbohong akan terus berbohong. Nah itu termasuk fawahish ya, bohong itu kan nggak boleh ya. Iyyakum wal kadzib ya, hati-hati dengan berbohong ya. Alaikum bisidqi, kalian harusnya jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Jadi ini contoh fawahish atau maksiat ya, termasuk maksiat itu berbohong. Dan ini gampang banget, ini juga berkaitan dengan lisan, istiqomatul lisan, karena kita gampang banget ini untuk berbohong lisan ini ya. Kalau kita tahu ilmunya bahwa berbohong itu dosa besar, maka kita akan menghindarinya. Kemudian yang terakhir yaitu berdakwah. Nah,
Berdakwah ini salah satu cara agar istiqomah. Kalau kita berdakwah, misalnya teman-teman nih ada halakoh ya, ada halakoh di kampus, misalkan adik-adik tingkat. Nah, maksudnya kan itu kan ngajak berdakwah. Kalian berdakwah, ngajak adik-adiknya untuk berbuat baik gitu kan, untuk membaca Al-Qur'an, untuk sholat tepat waktu. Kalau ngajak gitu, yang ngajak harus begitu juga nggak? Malu kan kalau enggak ya. Nah itu, jadi berdakwah itu salah satu cara agar kita istiqomah. Kalau saya ini nyuruh orang kok saya nggak seperti itu ya. Jadi dia berusaha memperbaiki diri pelan-pelan ya. Kalau punya halakoh atau lingkaran, punya binaan, nah maka harus dibina juga ya. Antunya dibina, nanti bisa membina juga, membina adik-adik yang semester awal gitu ya. Saja ya, semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulan dalam kajian hadis ini tadi, yang pertama adalah hadis ini berisi kalimat yang singkat tapi padat maknanya, yaitu jawami'ul kalim. Kemudian kita belajar dari Sufyan bin Abdullah, semangatnya beliau dalam memperoleh nasihat. Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat ya. Lalu pentingnya istiqomah dalam keseharian kita, dan istiqomah itu harus dengan ilmu, dan juga pentingnya tauhid ya. Itu yang paling pokok dalam syariat ya. Jadi kita yang pertama itu harus punya keimanan, harus punya tauhid, baru kemudian hal-hal yang lain ya, ibadah yang lain gitu. Itu saja mungkin dari Ustazah, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.